Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pidika Nindya Wijono. Nomor induk mahasiswa 2304001020087. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian teknologi informasi, khususnya untuk pembahasan UTS, literatur review, dan latar belakang penelitian untuk judul Sistem Kontrol dan Monitoring Peralatan Listrik Bandara berbasis IoT. Untuk overview pembahasan di sini saya akan membahas literatur review, yaitu review sejumlah 5 jurnal, lalu latar belakang dari penelitian yang saya susun untuk direncanakan dilakukan penelitian ke depannya. Untuk yang pertama, review jurnal 1 yang berjudul Developing a Solution for Controlling Technical System in Airport Based on Flight Information Display System, yang ditulis oleh Tai Hong Hui. Untuk keywordnya sendiri yaitu FIDS, BMS, Electrical System, EcoStructure, Building, dan juga EcoStructure Web Service. Masalahnya di sini adalah pembangunan sistem manajemen perangkat listrik di bandara yang masih belum terintegrasi otomatis dengan sistem informasi penerbangan yang tersedia. Jadi semisal sistem informasi penerbangan menyatakan penerbangan ada di jam 6 sampai dengan jam 14, namun sistem perangkat listrik di sana masih belum otomatis terintegrasi berdasarkan informasi penerbangan tersebut. Lalu metodologi yang disusun untuk penyelesaian masalah tersebut adalah perancangan database SQL, membuat dan mengatur EWS service, lalu query data dari SQL, kemudian pemrograman di APO, dan membangun sistem update otomatis database FIDS. Hasilnya menciptakan BMS Schneider EBO atau EcoStructure Building Operation versi trial dengan hasil sistem kontrol terhadap seluruh perangkat bandara berdasarkan FIDS tersebut. Kemudian review jurnal yang kedua, perihal alat monitoring dan kontrol peralatan listrik pada ruangan berbasis Internet of Things. Penulisnya Jafar Siddiq, Sandi Apriansa Mangani. Keywordnya adalah IoT, Electrical System, .mcu, MQ2, lalu Blink, dan juga sensor PZIM004T. Masalahnya adanya pemborosan energi dikarenakan banyaknya perangkat rumah tangga yang tetap menyala meskipun tidak digunakan, sehingga diperlukan sistem berbasis IoT untuk memantau dan juga mengontrol peralatan listrik secara jarak jauh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan juga studi pusaka. Kemudian disusunlah prototipe sesuai dengan kebutuhan tersebut. Hasil yang didapatkan adalah menciptakan sistem prototipe dengan spesifikasi sistem LCD menampilkan data sensor, lalu relay yang merespon perintah dari smartphone, juga notifikasi gas MPH2 atau gas notifikasi dari sensor gas, dan juga buzzer yang menyala saat terjadi kebocoran gas, serta laporan monitoring yang dapat didownload melalui aplikasi Blink tersebut. Kemudian yang ketiga adalah design of a prototype monitoring and control device for household electrical appliance based on IoT using PZIM 004T sensor. Penulisan ini ditulis oleh Tri Sasmita Susanto, Santi Bulan, dan juga Dinula. Keywordnya IoT, lalu electrical system, kontrol perangkat, juga sensor PZIM 004T. Kemudian masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebenarnya hampir sama dengan jurnal yang kedua, yaitu meningkatnya konsumsi energi listrik rumah tangga yang sulit dikontrol dikarenakan proses pemantauan yang tidak bisa dilakukan secara jarak jauh. Metodologinya juga hampir sama, yaitu dengan prototyping, meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, kemudian perancangan sistem dan diagram blok, implementasi perangkat keras dan juga perangkat lunak, serta pengujian prototipe secara bertahap. Hasil yang didapatkan adalah menciptakan alat yang mampu menampilkan data tegangan,
arus, daya, energi, faktor daya, hingga estimasi biaya listrik secara real time melalui aplikasi BIM. Jadi di jurnal ini lebih fokus kepada tegangan, arus, dan juga daya serta energi yang dipakai. Kemudian untuk jurnal keempat yaitu yang berjudul Implementasi Microcontroller pada Sistem Kontrol Perangkat Listrik dan Monitoring Rumah berbasis website, yang ditulis oleh Heri Luanda Sadewa, Heri Sujaini, juga Rudi Dwi Nyoto. Keywordnya kontrol perangkat, monitoring rumah, not MCU, lalu sensor PCEM 0040, juga relay. Jadi masalahnya di sini yaitu hampir sama, keterbatasan dalam mengontrol peralatan listrik rumah tangga yang secara manual, sehingga ini aktivitas sering terbengkalai, terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas yang tinggi. Lalu untuk metodologinya sendiri yaitu dirancang arsitektur sistem, kemudian dilakukan pembangunan perangkat yang memiliki perangkat kontrol microcontroller, kemudian perancangan aplikasi berbasis website. Jadi di sini digunakan website, tidak seperti sebelumnya yang Blink. Kemudian dilanjutkan dengan proses implementasi sistem juga pengujian. Hasilnya, sistem kontrol listrik dan monitoring rumah berbasis microcontroller dan website mampu mengontrol hingga 8 relay dan memonitor 4 sensor secara real time, serta mendukung adanya multi-user atau multi-pengguna. Kemudian untuk review jurnal kelima ini yang berjudul Sistem Monitoring Daya Listrik dan Pengontrolan Perangkat Elektronik Berbasis IoT, yang disusun oleh Cynthia Widiasari dan juga Wiwin Sitiorini. Keywordnya yaitu IoT, kontrol perangkat, not MCU, Blink, dan juga sensor PCEM 0040. Masalahnya adalah meningkatnya konsumsi energi listrik rumah tangga akibat penggunaan perangkat elektronik yang tidak terkontrol. Kemudian metodologi yang diselesaikan adalah perancangan dan pembuatan perangkat keras serta perangkat lunak untuk sistem IoT tersebut, kemudian penyusunan hardware-nya, lalu dilanjutkan dengan pengujian sistem secara keseluruhan. Hasil yang didapatkan menciptakan sistem kontrol dan monitoring perangkat elektronik secara real time melalui aplikasi BIM. Kemudian pengguna dapat menyalakan atau mematikan perangkat serta melihat nilai daya dan tegangan yang dikonsumsi oleh perangkat tersebut. Lalu nilai inovasi dari penelitian dari jurnal yang dikumpulkan tadi, ada beberapa metode dan algoritma yang dapat digunakan dalam penelitian. Khususnya adalah rancangan desain yang menggunakan sensor PCEM 004T, kemudian spesifikasi perangkat yang menggunakan microcontroller berbasis IoT, juga desain prototype sehingga dapat dimanfaatkan untuk penelitian kedepannya. Namun di sini nilai inovasi atau yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada lingkungan rumah tangga. Sistem ini digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat listrik di bandara, di mana sistem ini didesain untuk mampu melakukan monitoring daya dan konsumsi peralatan listrik di bandara seperti lampu, AC, konveyor, dan juga perangkat lainnya. Kemudian melakukan sistem kontrol jarak jauh terhadap peralatan listrik di bandara seperti lampu, AC, konveyor, dan perangkat-perangkat lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan solusi baru yang berpotensi menghemat energi operasional di bandara, lalu juga dapat meningkatkan keandalan layanan serta mendukung konsep smart airport berbasis IoT. Untuk latar belakang penelitian yang saya susun di sini mungkin akan saya bacakan sesuai dengan susunan yang direncanakan. Untuk perkembangan Internet of Things mendorong meningkatnya penelitian terkait sistem monitoring dan kontrol perangkat listrik. Namun studi-studi sebelumnya masih terbatas pada area rumah tangga dan juga gedung, serta memiliki kelemahan seperti kontrol manual, pemantauan energi yang tidak real time, dan juga keterbatasan eksekusi perintah serta ketidakadaan integrasi
dengan sistem operasional seperti EVDS di bandara. Padahal pelangkat listrik bandara sangat bergantung pada dinamika jadwal penerbangan, sehingga sistem yang masih dioperasikan secara manual menimbulkan pemborosan energi dan juga berpotensi akan menimbulkan kesalahan operator. Untuk menjawab celah penelitian tersebut, penelitian ini akan mengembangkan sistem IoT yang memadukan sensor, daya, microcontroller, integrasi data FIDS guna menghasilkan kontrol otomatis perangkat listrik bandara melalui tahapan perancangan arsitektur IoT, integrasi database, implementasi perangkat keras dan lunak, serta pengujian sistem. Tujuan penelitian ini adalah menciptakan sistem monitoring dan kontrol real-time yang lebih efisien dan akurat, dengan hipotesis bahwa integrasi IoT dan FIDS mampu meningkatkan efisiensi energi dibandingkan sistem manual. Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokusnya pada lingkungan bandara, serta urgensinya dalam mendukung konsep smart airport yang berhemat energi dan lebih andal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.